Nyanyian persiapan kebaktian, nyanyian GPM nomor 8, bait 1, 2, dan 3. Demikian warta jemaat saat ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Engkau yang suci, sucilah Tuhan. Engkau yang suci, sucilah Tuhan. Engkau yang kudus, kuduslah Tuhan. Kami yang hina datang dan menyembah dan muliakan kasih-Mu, Tuhan. Yang aku rindu kasih-Mu, Tuhan. Yang aku rindu kasih-Mu, Tuhan, agar ku hidup tiada mengeluh. Angkatlah susah, ganti dengan suka, dan aku pun bersyukur padamu. Meski hidupku sangat bercela, Meski hidupku sangat bercela, ku datang saja padamu, Tuhan, karena ku yakin Kau Maha Pemurah. Kau buat hidupku jadi baru. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat memasuki hari pertama di dalam tahun yang baru 2025. Kita akan ada di dalam votum dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Amin. Kami datang bersyukur kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, melimpah atas kehidupan saudara-saudari yang datang beribadah di saat ini. Damai sejahtera Allah menyertai saudara juga. Jemaat disilahkan duduk. Kita ada di dalam pujian di tahun yang baru. Jemaat, oleh pertolongan Tuhan, kita sudah tiba di tahun yang baru. Oleh sebab itu, segala puji dan hormat patut kita naikkan kepadanya, sambil tetap berpegang teguh di dalam iman bahwa kasih setia Tuhan
akan tetap menyertai kita. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Saat ini saat paling indah, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami rasakan berkat-Mu melimpah, dalam hidup ini ada sukacita. Puji syukur, puji syukur, puji syukur hanya kepadamu Tuhan. Puji syukur, puji syukur, puji syukur hanya kepadamu Tuhan. Pengakuan dosa dan berita anugerah dari Allah. Saudara-saudari, di awal tahun ini, marilah kita tunduk di hadapan Tuhan, memohon kekuatan dan pertolongannya, agar hidup yang kita jalani di tahun yang baru ini jauh dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya Tuhan, Engkau telah menyerahkan diri bagi kami untuk membebaskan kami dari segala kejahatan dan menguduskan kami selaku umat kepunyaan-Mu sendiri. Kami sadar bahwa jalan-jalan penuh misteri akan kami lalui ke depan. Entah berapa banyak kecemasan, kekhawatiran, dan tantangan yang harus kami hadapi. Entah seberapa berat pergumulan yang bakal kami lalui, manakala dunia semakin diliputi persaingan yang bahkan menumbuhkan kejahatan-kejahatan baru. Di saat kau takut dan gelisah, hatimu penuh kebimbangan. Di saat kau telah berumur dosa, jiwamu di jurang binasa. Dengan setia Tuhan membimbing setiap orang yang percaya pada kuasa-Nya. Bertobatlah dan jadi anak Allah. Hidupmu pasti diselamatkan. Ya Tuhan, dunia tempat kami hidup memang terus berkembang semakin maju. Namun juga mengkhawatirkan, menggoda bahkan mengancam kehidupan. Jarak kebaikan dan kejahatan pun kian menipis karena hal-hal yang jahat pun bisa dianggap sebagai yang baik. Kami sadar Tuhan bahwa kami yang lemah dan berdosa ini semakin rentan untuk tergoda berbuat pelanggaran yang tidak Engkau kehendaki. Kami mohon kasihani kami dan tolonglah kami demi kasih setia-Mu.
tahun yang baru ini, kami rindu memulai hidup baru, menjauhi dosa dan pelanggaran yang membuat hidup ini menjadi tak menentu. Kuduskanlah kami yang berseru memohon pengampunan-Mu, dan lingkupilah kami dengan kuasa-Mu, ya Tuhan, penebus kami. Tuhan, Kau tahu seluruh hidupku yang merindukan-Mu. Kepadamu saja ku berseru, berikanlah hidup yang baru. Jauhkan dari diriku arus dunia yang menderu. Tuntun aku ke jalan-Mu, Kau sumber hidupku. Bagi saudara-saudari yang sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah pengampunan dari Allah. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Karena di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia Allah. Efesus pasal 1 ayat 5 dan 7. Yesus yang mulia, Raja dan imanmu, turun dari sorga, mati untukku, dan tebus segala dosa dengan darah-Nya. Ku telah dibebaskan, puji namanya. Yesus yang mulia, ku berhutang padamu, ku berhutang jiwa bagi salahku. Biarlah ku puji dengan nyanyianku, puji Yesus, Imam yang kudus. Jemaat, saya jemput berdiri sebagai tanda kesiapan untuk mendengarkan dan melakukan petunjuk hidup baru. Saudara-saudari, hendaklah hidupmu dibarui sebagaimana petunjuk hidup baru yang tertulis dalam kitab suci Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nyatakanlah dalam hidupku, nyatakan pada tiap orang, bahwa kasih Tuhan takkan pernah berubah, kini dan selama-lamanya.
Jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita ada di dalam pelayanan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian berturut-turut Nona Vilen Sampe dan Nyong Set Talapesi.
Terima banyak untuk anak kekasih Valin dan Iset. Tuhan Yesus memberkati pelayanan di hari ini. Jemaat terkasih, kita ada dalam pelayanan pemberitaan firman. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, di saat ini kami semua yang hadir di kebaktian pertama di hari pertama tahun 2025. Kami semua mau bilang terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Atas seluruh penyertaan Bapak bagi kami semua. Dan ada berita firman yang akan disampaikan pada saat ini. Biarlah firman ini mau jadi pelita bagi kami semua dalam menapaki hari-hari hidup kami ke depan. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, selaku anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan di saat ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu Titus 2 pada ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15, dan kita akan baca secara bersama-sama. Titus 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15 dengan perikop kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Kita mulai, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk mendustakan baginya suatu umat. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian firman Tuhan di saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya haleluya, haleluya, puji Tuhan, kita kembali ada dan diberikan kesempatan untuk bersyukur di tanggal 1 Januari 2025. Untuk itu, Beta memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengatakan selamat tahun baru kepada kiri kanan saja, kiri kanan. Iya, dengan senyum yang manis. Iya. Siapa tahu tidak sempat tadi malam, ya hari ini kita sempat untuk ada dan mengatakan selamat tahun baru. Karena selamat itu juga adalah doa bagi orang yang dikatakan selamat. Itu berarti selamat melewati tadi malam. Karena tidak tertutup kemungkinan tadi malam itu juga ada orang yang lewat ke Bapa di sorga. Banyak peristiwa yang terjadi. Ada juga tadi malam yang lewat imannya oleh karena trifing, tralala dan sebagainya. Sudah minta ampun, tetapi ternyata
kembali lagi melakukan hal-hal yang ada dan tentunya sesuai dengan kehendaknya. Ketika kita berbicara tahun yang baru, itu berarti adalah waktu refleksi dan resolusi. Bagaimana kita ada dan mengenang masa lalu untuk ada dan mengambil satu keputusan di masa yang akan datang. Tanpa ada dan mengingat atau tanpa ada dan terkendala dengan masa lalu. Tetapi masa lalu adalah masa di mana kita belajar. Tadi malam itu ketika kita kebaktian, tadi malam itu ketika kita beribadah di rumah, itu adalah evaluasi diri secara pribadi dan secara keluarga. Semalam itu kita berbicara bukan tentang kita, tentang kasih Tuhan, kuasa kebesaran Tuhan yang luar biasa yang sudah menuntun kita untuk mengakhiri tahun pergumulan 2024. Tentu ketika kita ada dan menjawab segala gumulan tadi malam dengan iman, maka kita akan mengatakan dangke banyak Tuhan. Karena Tuhan sudah pimpin ketong untuk ada dan mengakhiri tahun pergumulan 2024. Dan diharapkan tadi malam itu bersahabat dengan Tuhan, bersahabat dan memohon ampun kepada Tuhan dan juga mengampuni sesama dan mengampuni diri sendiri. Sehingga di hari ini kita ada dan diberikan suatu renungan yang mengingatkan siapa kita ini. Apa status kita? Karena setiap orang yang memiliki status dan mengetahui statusnya, ia akan melangkah mantap ke depan. Tetapi ketika orang tidak memahami siapa dirinya, bagaimana statusnya, dia ragu-ragu untuk melangkah ke depan. Pujian yang dilantunkan oleh kedua anak kekasih tadi adalah ungkapan iman bagaimana Tuhan selalu ada dan menyertai, bagaimana Tuhan ada selalu campur tangan di dalam kehidupan kita. Tanpa kita minta pun Tuhan ada dan menyertai itu. Sehingga ke depan ketika kita ada dan melangkah, maka hidup kita yang kita tata ke depan ini mulai dari anak tangga pertama ini, dan seharusnya semua orang juga harus datang berkebaktian, beribadah di saat ini untuk menentukan langkah ke depan. Menentukan 364 ke depan. 300 ya. Bagaimana mereka harus melangkah sebagai anak-anak Tuhan. Yang di sini disadarkan di dalam pembacaan kita, Titus 2 ayat 11 sampai 15. Judul perikopnya kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Di sini Rasul Paulus mengirimkan surat pastoral secara khusus kepada anak saraninya yaitu Titus. Titus ini adalah seorang yang masih muda belia. Ia ada dan dipercayakan untuk mengatur gereja-gereja di daerah Kreta. Daerah Kreta ini adalah daerah yang sudah menerima Yesus Kristus tapi masih terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang lain. Dan daerah Kreta ini adalah daerah yang banyak dihuni adalah orang tua. Dan biasanya ketika orang tua ini dipimpin oleh yang muda, mereka tidak mau. Mereka akan bilang, kami ini banyak memakan asam garam, makanya kami banyak tekanan darah tinggi dan asam urat. Biasa ada kesombongan sendiri ketika kita ada di dalam usia yang sudah lanjut dan meremehkan yang masih muda. Tetapi justru inilah yang mau ditunjukkan oleh Rasul Paulus kepada Titus, bagaimana Titus harus berkarya
karya bagaimana Titus harus melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai utusan Tuhan. Bahwa Titus ada dan harus menjelaskan bagaimana kasih karunia Allah itu diberikan kepada orang-orang percaya. Dan kasih karunia itu bukan hanya untuk menyelamatkan manusia, tetapi kasih karunia itu juga mengajar, kasih karunia itu juga membimbing, kasih karunia itu juga memberi harapan bagi orang yang percaya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mencoba menggiring jemaat untuk melihat tema kita pada saat ini, kasih karunia Allah membebaskan dari kejahatan. Dan pembacaan kita tadi Titus 2 ayat 11 sampai 15 dengan 3 hal. Supaya kita tahu bagaimana kasih karunia itu bisa membebaskan kita dari kejahatan. Bagaimana kita mampu untuk ada dan mengambil strategi kehidupan untuk kita tidak ada dan terombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Yang pertama, yang kita harus lihat, kasih karunia menyelamatkan semua orang. Kita lihat ayatnya yang ke-11 dikatakan di sana, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Bapak Ibu garis bawahi sudah nyata. Rasul Paulus hendak mengatakan kepada semua orang bahwa kasih karunia itu yang menyelamatkan manusia itu, status kita sebagai orang-orang yang diselamatkan itu bukan hanya sebatas dengan ajaran. Bukan hanya sebatas doktrin. Bukan hanya sebatas untuk ada dan dipikirkan. Tetapi kasih karunia itu sudah teraktualisasi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus sudah mengerjakan keselamatan itu. Dan Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan mahkota keselamatan itu kepada kita. Bukan nanti, bukan katanya. Tidak ada rumus. Orang-orang percaya bilang, katanya kita sudah diselamatkan. Katanya nanti kita baru diselamatkan. Tetapi sudah nyata keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga bagaimana keselamatan itu yang kita sudah punyai ini ada dan melekat betul di dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang percaya, bagaimana kita harus bersikap di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagai mahkota, sebagai anak-anak pewaris kerajaan Allah. Bagaimana kita harus menentukan jalan ke depan tanggal 2, 3, 4 sampai bulan Januari, Februari sampai Desember nanti. Bagaimana dunia yang jahat ini tidak akan mempengaruhi kita. Sehingga yang pertama yang harus Bapak Ibu ada dan ingat di dalam diri Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu sudah diselamatkan. Bapak Ibu adalah orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu adalah orang-orang yang bersuka cita. Bapak Ibu adalah orang-orang yang harus berani mengambil keputusan etis teologis di dalam kehidupan karena Bapak Ibu jemaat adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Pertahankan mahkota keselamatan itu. Jangan biarkan zaman ini mengambilnya, jangan biarkan kenikmatan dunia ini ada dan menjatuhkannya. Mungkin kita bertanya bagaimana, mungkin saya tahu bahwa saya sudah diselamatkan. Ada pepatah bilang, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pohon itu dikenal dari buahnya. Ya. Kecuali Bruri punya lagu, semangka berdaun sirih. Iya. Itu mengibaratkan orang yang tidak jelas. Sehingga Bapak Ibu juga jangan ada menjadi status mangka berbuah sirih.
Tetapi Bapak Ibu harus ada dan tahu bahwa Bapak Ibu adalah harus melahirkan buah-buah roh di dalam kehidupan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah diselamatkan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu dituntun oleh kuat kuasa Roh Kudus, sehingga buah-buah kehidupan Bapak Ibu adalah buah-buah roh yang menandakan bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang yang diselamatkan. Amin. Amin. Yang kedua yang kita melihat di sini, bahwa kasih karunia mengajarkan hidup yang saleh. Lihat ayatnya yang ke-12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memahami hidup ini harus senantiasa bahwa hanya karena kasih karunia. Tetapi terkadang ini yang di dalam Alkitab, bahwa kita harus memahami kehidupan kita ini harus menjauhi keinginan-keinginan duniawi. Jangan ada self-oriented. Usahakan jangan ada self-oriented dalam diri. Hanya berfokus kepada diri kita sendiri. Dan kebanyakan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berfokus kepada diri kita sendiri. Contohnya, ketika kita mau mengambil satu keputusan, kita memikirkan, untung tidak ya saya ya? Apa enaknya saya? Apa yang saya bisa ambil dari hal ini? Kita senantiasa ada dan mempunyai orientasi pikir bagaimana kita harus hidup nikmat. Bagaimana kita harus senang di atas penderitaan orang lain. Apa yang bisa untuk menyenangkan diri saya walaupun saya harus menderitakan orang lain? Apa yang membuat diri saya senang walaupun saya harus melanggar kehendak Tuhan? Itu yang sering kita buat. Lalu kita melegitimasi itu bahwa kita ini manusia biasa, penuh dosa dan salah. Biasa toh, wajar toh. Tetapi kita tidak melihat bahwa kita ini adalah sudah diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia Allah. Ini yang senantiasa harus ada di dalam mind kita. Sehingga yang seharusnya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan adalah God oriented. Berpusat kepada Allah. Bagaimana hidup kita ini harus berkenan di hadapan Allah. Bagaimana tindakan-tindakan kita ini ada dan menyenangkan hati Allah. Mungkin kita berpikir apa ya yang menyenangkan hati Allah? Datang berkebaktian itu soal kecil. Kasih perpuluhan itu soal kecil. Kasih sumbangan itu soal kecil. Banyak hal-hal yang kita buat, kita pikir itu sudah selesai. Kita memuji, memuliakan Allah, itu juga dilihat soal kecil di dalam apa teologi Rasul Paulus tentang bagaimana kita harus ada dan berkebaktian, beribadah di hadapan Tuhan. Apa yang kita harus persembahkan Bapak Ibu? Ini bukan kata beta. Tetapi kata Roma 12 ayat 1, dia bilang begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Tubuhmu, persembahkan tubuhmu. Tubuh yang mana? Hukum kasih bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Seantero kehidupan kita.
Semua, tidak ada yang ada dan harus. Oh, cuma mulut saja. Oh, cuma tangan saja karena memberi. Oh, cuma kaki saja. Oh, cuma mata saja. Oh, cuma telinga saja. Tidak. Tetapi seluruh tubuh ini harus kita ada dan mengarahkan apa yang kita harus buat itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Jangan lain di bibir, lain di hati, lain yang kita lakukan. Tetapi Tuhan Yesus senantiasa memperlihatkan satunya kata dan perbuatan. Karena orang-orang yang ditebus dengan kasih karunia harus ada dan mewujud nyatakan itu di dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu mungkin pernah dengar cerita, kalau saya langsung orang yang mati bangkit. Ini beta ketemu ketika saya masih kuliah di Makassar, STT Intim Makassar. Dan tadinya saya utusan gereja Toraja. Kemudian setiap semester genap ke Ganjil itu kami harus ada dan turun ke jemaat. Pada waktu itu saya turun ke jemaat di Sangala. Ada satu majelis jemaat yang ada dan bilang, adik-adik, bapak ini dulu pernah mati 1 minggu. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, bapak ini ada dan bangkit kembali. Karena kepo, ya saya memang biasa kepo. Lalu saya tanya, lalu bapak, waktu bapak mati itu bapak di mana? Karena neraka ke surga. Lalu bapak itu bilang, roh itu bawa bapak ke surga. Surga itu semua putih tetapi banyak pintu. Banyak sekali pintu-pintu. Tetapi sebelum dapat pintu itu ada tangga. Lalu tidak semua orang mampu untuk naik ke tangga itu. Banyak yang di bawah tangga itu justru pendeta. Aduh, beta semua pendeta lah baru bilang kata banyak pendeta. Beta bilang asal jangan bapak bilang kata supir oto yang di atas karena banyak orang sembahyang dia. Lalu Pak, pintu pertama buka dikasih kunci, telinga semua. Pintu kedua buka, mulu semua. Pintu ketiga buka tangan semua. Pintu keempat buka kaki semua. Pintu kelima buka hidung semua. Pintu keenam buka mata semua. Betul lah? Kok begitu? Kenapa bisa begitu Bapak? Iya. Karena selama hidup yang berbuat baik cuma tangannya, selama hidup yang berbuat baik cuma mulutnya, selama hidup yang berbuat baik cuma matanya, selama hidup yang berbuat baik cuma telinganya, maka ada dan dipilah-pilah. Waktu itu saya baru semester 2 ke semester 3. Jadi saya iya saja. Oh begitu ya. Tetapi berselannya waktu, maka saya bilang, kematian dan kebangkitan manusia itu utuh Bapak Ibu. Di surga itu tidak demikian. Itu hanya penggambaran bagaimana keutuhan penyembahan kita juga kepada Tuhan. Bagaimana seluruh tubuh dan roh jiwa kita ini tidak mempengaruhi keselamatan kita. Karena di dalam firman bilang kalau mata kirimu membuat kamu berdosa, firman Tuhan bilang apa? Congkel. Jadi kalau bapak-bapak suka lihat cewek-cewek yang celana umpang, congkel akan juga daripada semua umpang. Toh begitu. Jadi kalau ada yang suka colek-colek, potong akan juga daripada semua colek ancor. Ya. Jadi Tuhan ada menginginkan keutuhan kita menyembahnya, bukan setengah-tengah. Bukan di dalam gereja kita menyembah, keluar gereja lain lagi. Di sini kita tunduk, di luar gereja lain lagi. Bagaimana situasi kondisi, nantilah kita lihat iman kita. Tuhan menginginkan orang yang diselamatkan itu betul-betul ada dan mempunyai identitas sebagai orang-orang yang mendapat kasih karunia dan harus mempertahankan
mempertahankan kasih karunia itu. Yang ketiga dikatakan bahwa kasih karunia yang memberi pengharapan tetapi juga tugas. Itu ayat 13 sampai 15. Di sana dikatakan bahwa orang-orang yang mempunyai pengharapan, orang-orang yang bisa berharap masuk surga adalah orang-orang yang mampu untuk ada hidup kudus, hidup gados, hidup yang dikhususkan, hidup yang suci. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, status anak-anak Tuhan adalah harus hidup kudus. Dia harus berbeda daripada yang lain. Sehingga orang-orang tidak akan menyamakan orang-orang yang betul-betul mengerti dan memaknai kehidupannya yang diberikan keselamatan kasih karunia sama dengan orang yang tidak memahami kehidupannya yang diberi kasih karunia. Orang yang memahami ketika ia mendapatkan kasih karunia, ia berusaha sungguh untuk ada dan tetap bertahan di tengah badai. Ia tetap ada dan mengatakan tidak pada yang tidak dan ya pada yang ya. Ia tetap ada dan bersyukur ketika bertubi-tubi pencobaan-pencobaan di dalam kehidupannya harus ada dan dihadapi. Dan dia melihat baik suka maupun duka, itu adalah sebagian cara Tuhan untuk menempa kehidupan kita. Dan semakin kita mendapatkan masalah, sebenarnya Tuhan bilang, semakin ia mengasihi dan mencintai kita. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sepernah kering air mata jangan kecewa. Yang senantiasa dikecewakan jangan kecewa. Yang senantiasa ada dan disepelekan jangan kecewa, jangan marah. Tuhan sedang membentukmu. Tuhan sedang ada dan menyiapkan masa depan yang indah untukmu sehingga engkau lebih kuat lagi dan kualitas hidupmu lebih hebat lagi. Karena hanya orang-orang yang hebat yang mampu untuk keluar dari berbagai pencobaan kehidupan dengan tetap menyembah kepada Tuhan. Amin. Sehingga jangan pernah menyerah terhadap kepada Shopee juga, jangan. Ya, angka juga jangan. Ya. Judi online juga jangan. Katakan tidak. Dan mari berkomitmen di tahun baru ini sebagai orang-orang yang ada dan mempunyai status. Diselamatkan hanya oleh kasih karunia Allah. Jangan pernah melepaskan keselamatan itu dari tanganmu. Sehingga katakan, aku hidup sesuai dengan kehendak kepada Tuhan yang sudah memberikan keselamatan itu. Aku hidup menyatakan kuasa kasih Tuhan di dalam kehidupanku karena Tuhan sudah memberikan keselamatan itu. Aku akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupanku karena Tuhan telah memberikan keselamatan itu. Sehingga kita tidak boleh takut untuk melangkah ke depan. Karena ada Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi kita. Kita tidak usah takut untuk melangkah ke depan karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan kejahatan itu pasti kita bisa patah hancurkan karena kita bersama Tuhan. Amin. Yakinkan dirimu bahwa engkau adalah orang-orang yang diselamatkan hanya oleh kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita ada di dalam saat teduh. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian vokal grup BPJ Sektor Kenanga.
terpesona merenungkan ciptaanmu semua. Ku saksikan bintang guru angkasa
Ya jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya jemput semua berdiri. Mari bersama semua orang percaya di segala zaman dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan rumusan pengakuan iman rasuli sambil berucap. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Kita akan mendengarkan pujian solo dari Bapak Wem Samalo. So as a point and listen a lesson and all for the jungle we say share listen a lesson in her. Oh, pretty gentle pieces, share it, better comfort to her. Why the darkness is all while the tempest is gone. Oh, sparing her, oh, how come before. Making my heart in his soul, glory joy, making my heart in his soul, glory joy.
sand each California whiter the darkness is over, whiter the tempest is gone. Oh, sparing hope, oh, how come before making my heart it is so rolling joy, making my heart it is so rolling joy. Iya, dan banyak Bapak WM, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan ada di dalam persembahan syukur. Jemaat kekasih Kristus, di tahun yang baru ini, marilah kita dengan penuh sukacita mengungkapkan tanda syukur atas pertolongan Tuhan yang penuh rahmat, dengan memberikan persembahan syukur sambil mengingat firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Tawarik 29 ayat 14b. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil mengiring persembahan syukur kita, mari kita menyanyi dari nyanyian GPM nomor 166 ayat 1 dan seterusnya. Ayo bawa persembahanmu kepada Tuhan, bawalah dengan rasa senang. Ayo bawa persembahanmu kepada Tuhan, bawalah, Tuhan sambut persembahanmu. Ayo bawa korban syukurmu ke altar Tuhan, bawalah dengan tembang syukur. Ayo bawa korban syukurmu ke altar Tuhan, bawalah, Tuhan sambut korban syukurmu.
Ayo angkatlah suaramu sambut kasih Tuhan, angkatlah dengan suara merdu. Ayo angkatlah suaramu sambut kasih Tuhan, angkatlah, angkatlah, Tuhan sambut suara hatimu. Ayo bunyikan tepuk tanganmu, puji Tuhan, bunyikan dengan sukaria. Ayo bunyikan tepuk tanganmu, puji Tuhan, bunyikan, bunyikan, Tuhan sambut bunyi tanganmu. Ayo harumkan tarianmu kepada Tuhan, harumkan dengan senyum kasih. Ayo harumkan tarianmu kepada Tuhan, harumkan, harumkan, Tuhan sambut tari syukurmu. Kembali dari awal ayatnya yang pertama dinyanyikan oleh kantor ya. Ayo bawa persembahanmu kepada Tuhan, bawalah dengan rasa senang. Ayo bawa persembahanmu kepada Tuhan, bawalah, bawalah, Tuhan sambut persembahanmu. Ayo bawa korban syukurmu ke altar Tuhan, bawalah dengan kembang syukur. Ayo bawa korban syukurmu ke altar Tuhan, bawalah, bawalah, Tuhan sambut korban syukurmu. Ayo angkatlah suaramu sambut kasih Tuhan, angkatlah dengan suara merdu. Ayo angkatlah suaramu sambut kasih Tuhan, angkatlah, angkatlah, Tuhan sambut suara hatimu. Ayo bunyikan tepuk tanganmu, puji Tuhan, bunyikan dengan sukaria. Ayo bunyikan tepuk tanganmu, puji Tuhan, bunyikan, bunyikan, Tuhan sambut bunyi tanganmu. Ayo harumkan tarianmu kepada Tuhan, harumkan dengan senyum kasih. Ayo harumkan tarianmu kepada Tuhan, harumkan, harumkan, Tuhan sambut tari syukurmu. Jemaat, mari kita berdoa. Di hari pertama, di tahun yang baru ini Tuhan, kami datang membawa persembahan syukur kami sebagai tanda bahwa Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami, sehingga boleh melayakkan kami ada di tahun yang baru ini Tuhan. Mari Tuhan terimalah persembahan syukur kami ini
agar layak dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Korban yang agung, kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari BPJ Jemaat.
hingga di saat ini, kemana kau memanggilku Tuhan? Tuntun aku ya Tuhan, kawali seluruh langkah hidupku. Agar ku selalu dekat di jalan-Mu Tuhan, dan aku tak tersesat. Hingga di saat ini, kemana kau memanggilku Tuhan? Dan ku awali hidup baru di tahun baru ya Tuhan Yesus. Tuntun aku ya Tuhan, kawali seluruh langkah hidupku. Akan ku selalu dekat di jalan-Mu Tuhan, dan aku tak tersesat. Hingga di saat ini, kemana kau memanggilku Tuhan? Dan ku awali hidup baru di tahun baru ya Tuhan Yesus. Tuntun aku ya Tuhan, kawali seluruh langkah hidupku. Agar ku selalu dekat di jalan-Mu Tuhan, dan aku tak tersesat. Agar ku selalu dekat di jalan-Mu Tuhan, dan aku tak tersesat. Iya, dan banyak Tuhan Yesus memberkati.
Iya jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tenang dan kita akan ada di dalam syafaat. Untuk itu mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, di awal tahun yang baru ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang selalu menyertai kami hingga hari ini. Dan kami mohon kiranya penyertaan-Mu di sepanjang tahun ini senantiasa ada di dalam perjuangan-perjuangan kehidupan kami. Kami berdoa untuk semua umat-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap hati yang rindu senantiasa mencari wajah-Mu. Berikan kekuatan iman dalam menghadapi rupa-rupa pengajaran. Berikan roh hikmat dan damai sejahtera agar umat-Mu dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi terang di tengah dunia, dan saling mengasihi dalam kasih Kristus. Sebagai akta bahwa kami adalah orang-orang yang Engkau telah selamatkan. Kami juga ada di dalam turut sepenanggungan duka cita keluarga Sopahelawakan atas dipanggil pulangnya oleh Engkau ya Bapa di sorga orang tua Oma kekasih. Kiranya Tuhan senantiasa menghiburkan kehidupan keluarga dan jemaat. Kami juga ada dan menyerahkan seluruh pergumulan orang-orang yang sakit, yang tentunya mengharapkan bahwa di tahun ini ada pemulihan, ada sukacita yang mereka rasakan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh umat-Mu yang dirawat baik di rumah-rumah maupun di rumah sakit. Baik juga Bapak El Saumahu yang sudah ada di dalam pemulihan, Tuhan memberkati, Tuhan berikan senantiasa pengharapan yang sungguh. Kami juga berdoa bagi para pelayan-Mu Tuhan, kiranya juga Tuhan senantiasa memberikan semangat baru, hikmat yang berasal daripada-Mu, dan ketekunan untuk menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan jadikanlah kami senantiasa menjadi teladan iman-Mu yang penuh kasih dan tulus hati di dalam membimbing umat-Mu menuju kepada kebenaran-Mu. Kami juga berdoa bagi umat-Mu yang telah mewartakan kebenaran melalui puji-pujian, baik solo dari Bapak Wem Samalo, Kakak Z, bahkan juga anak kekasih Vilen, bahkan juga paduan suara Badan Pelayan Jemaat tingkat sektor Kenanga dan Badan Pelayan tingkat jemaat. Kiranya Tuhan memberkati seluruh apa yang telah ada dan dinyatakan di dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang yang Engkau berikan talenta. Kami berdoa dan menyerahkan pemerintah kami dalam tangan-Mu ya Bapa di sorga. Kami mohon senantiasa bimbing para pemimpin bangsa ini Tuhan. Berikan kebijaksanaan dari sorgawi, agar mereka dapat menjalankan seluruh tugas mereka dengan adil, jujur, dan penuh tanggung jawab. Jauhkan dari segala niat yang merugikan rakyat dan mampukan mereka menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera. Tuhan, kami percaya bahwa tahun ini adalah tahun anugerah-Mu bagi kami semua. Untuk itu pimpin langkah kami semua, agar setiap keputusan dan tindakan kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari
Saya jemput berdiri. Dan kita menyanyi nyanyian GPM 255. Tuhan penyelamat raja dan junjunganku, jadikan aku saksi setiamu, memberitakan kebenaran cinta kasih-Mu yang telah selamatkan jiwaku. Tuhanku, junjunganku, kendalikan seluruh hidupku, supaya karyaku selalu memuliakan nama-Mu. Roh Kudus kiranya memenuhi hatiku, jadikan aku saksi setiamu untuk melaksanakan amanat agung-Mu, jadi saksi kebesaran-Mu. Tuhanku, junjunganku, kendalikan seluruh hidupku, supaya karyaku selalu memuliakan nama-Mu. Jemaat, sebagai orang yang telah menerima kasih karunia Allah, berusahalah terus melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah janji berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kebaktian kita selesai. Selamat Tahun Baru dan selamat ada di dalam syukur. Sukacitalah di dalam hidupku, bersukacitalah, itulah obat bagimu. Bersukacitalah dalam Tuhan Yesus, hidupmu pasti bahagia dan suka
bersama Yesus, hatiku amat senang. Walaupun ditantang badai yang kencang, diriku tidak gentar. Kita jalan bersama Yesus, di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghalang, Yesus bersamaku. Oh, kita jalan bersama Yesus, di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghalang, Yesus bersama.